Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program acara Save Indonesia Fight WC bersama saya, Pipi Kurnia dan juga sang narasumber Maestro Viko Kaiser. Pemirsa di rumah pasti belum tahu dan belum mengenal jauh siapa Maestro Viko Kaiser atau sang MMG. Kali ini sudah hadir Maestro Viko, apa kabar hari ini? Always dahsyat. Baik. Pemirsa di rumah bertanya-tanya, siapa sih Maestro Viko atau MMG yang mentrackmakan dirinya sebagai Kapten Corona? Silahkan Maestro. Baik, saya mengucapkan salam dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Maestro Viko Kaiser. Saya punya cita-cita ataupun niat baik. Saya ingin memberantas COVID-19 dari muka bumi pertiwi. Saya menargetkan 6 bulan tidak ada satupun orang yang terkena COVID-19. Itu janji saya. Ya. Saya tidak akan kalah dengan COVID-19 karena saya tahu kemampuan saya dan saya tahu lawan saya siapa. Prinsip hidup saya ya, lebih baik saya mati berkalang tanah daripada saya kalah dengan COVID-19. Ya. Saya tidak akan kalah, percayalah dengan saya. Nah, saya kenalkan dulu ya, siapa saya. Karena orang bilang kan tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya. Nama saya Viko Kaiser. Tanggal lahir saya 13 Juni 64 di sebuah kelurahan, kampung. Namanya Gedong Tataan, daerah Bandar Lampung. Ya, saya sekolahnya di SD-nya Gedong Tataan. Jadi di situ dulu saya sekolah juga pakai sendal jepit. Saya SMP-nya di Plengsewu, SMA-nya di Bopkri 2 di Jogja. Lalu kuliah di Universitas Gadjah Mada jurusan filsafat. Tapi saya drop out karena orang tua saya bangkrut. Jadi nggak sanggup membiayai saya pulang ke Batu Raja, bantu orang tua. Lanjutnya lagi saya S2 MBA dari Universitas Labora Pulau Mas. Iya. Nah, saya juga biasa dipanggil Maestro Mahaguru karena saya mengajar. Saya sudah mengajar orang ratusan ribu orang mungkin. Saya motivator, saya guru, mahaguru. Jadi dari disiplin ilmu ada, dari dokter, artis, pejabat sampai tingkatan menteri ada, wali kota ada, dan terutama mahasiswa sangat banyak. Iya. Saya selain itu saya juga lulusan akupuntur Beijing. Saya juga peraih Upakarti tahun 2012. Itu susah loh, Pi, untuk peraih Upakarti. Hanya orang yang terbaik di Indonesia, dipilih 3 setiap tahun. Saya salah satunya. Dan saya juara olahraga catur, renang sama pingpong, 3 prestasi saya. Yang terhebat catur. Umur 16 tahun saya sudah mengalahkan Grandmaster Nasib Ginting. Saya bisa bermain dengan mengalahkan 10 orang secara simultan. 10-10-nya kalah sama saya. Dan saya sanggup bermain catur dengan penutup mata. Itu nggak banyak orang seperti itu. Iya. Dan saat ini saya dijuluki the fastest, yang tercepat. Saya bisa ngalahin orang itu 5 menit. Jadi yang juara-juara daerah ini 10 orang, silakan. Saya kalau tidak bisa mengalahkan dia 5 menit, saya bayar 100.000, saya bilang. 5 menit, 2 menit juga udah kalah, 3 menit kalah. Karena dia begitu jalan, saya jalan cepat sekali saya. Bahkan saya berani nantang Utut Adianto, Grandmaster Indonesia. Iya, dan dia juga juara dunia mungkin. Saya tantang dia, saya kalau tidak bisa mengalahkan dia dalam 5 menit, 5 babak, saya kasih dia 5 juta. Kita lihat siapa yang lebih cepat. Saya tercepat di dunia. Cara saya berpikir, saya the fastest. Yeah. Nah, kalau memang ini, ya ini saya kan ngomong. Ini kan ada TV, di televisi kan. Saya tantang Utut Adianto kalau dia berani sama saya. I am the fastest. Jangan sampai kalah aja, malu dia nanti kalah sama saya. Bahkan saya kalahin dia cuma 5 menit. Tidak sampai 5 menit. Kalau saya 5 menit belum bisa ngalahkan dia, saya yang kalah. Ya, fair dong.
because Yeah. I'm the fastest. Ya. Terus terang ya, sejujurnya ini, saya ini orang yang nggak berambisi untuk jadi orang kaya. Ya, saya nggak pernah ambisi harta, tahta maupun wanita. Saya itu orang yang kalau ibarat ikan lele itu ya, saya seneng ibarat ikan itu saya itu lele. Senengnya ngumpet di bawah batu bersama lele-lele lain. Itu bahagia saya. Ya, jadi sebenarnya saya nggak suka jadi salmon yang menentang arus gitu, nggak suka. Saya sukanya jadi lele. Karena hidup ini apa sih yang dibutuhkan sih? Satu makan, kedua kesenangan, nggak ada lagi yang lain, apalagi. Iya. Kesenangan orang beda-beda, ada yang suka judi, mabok-mabokan, narkoba dan lain-lain kan. Iya. Ada yang senang harta dan pokok wanita. Kalau saya enggak, saya hobinya ngobrol. Saya bisa ngobrol sampai 17 jam tanpa titik, tanpa jeda. Tanpa titik, tanpa koma, tanpa tanda apapun. Iya, sampai orang yang nggak kuat mundur ganti baru. Pernah rekor saya 17 jam tanpa berhenti bicara. Iya benar, itu saya nggak bohong. Iya. Jadi emang gitu. Saya nggak peduli mau anak kecil, nenek-nenek, bahkan orang gila, pengemis, saya suka gitu. Kayak di Pelabuhan Ratu itu. Nenek usia 60 tahun, kita ngerokok bareng, ya makan bebek goreng kalau nggak salah waktu itu. Ada contoh. Ngobrol, umurnya 80 ngerokok bareng, ketawa-ketawa kita. Itu kebahagiaan saya. Bagi saya hidup itu yang nikmat itu adalah menjadi orang normal. Ya. Orang kayak ibarat ya, orang nggak punya uang itu stres. Tapi kelebihan uang juga stres. Jangan dipikir enggak, karena saya udah bisa ngerasakan itu. Saya juga pernah kelebihan uang, stres juga. Jadi yang paling enak itu normal. Ya. Pas di halte. Kurang dari halte nggak enak, mesti jalan. Kelebihan juga nggak enak. Kurang enak. Jadi yang paling enak pas. Yang pas. Jadi ibaratnya ya cukup makan, cukup pakai, apa yang kita mau ada, itu udah cukup hidup itu. Jadi orang nggak normal tuh nggak enak. Bisa terbang, bisa menghilang, bisa jalan di atas air. Percaya sama saya, nggak enak. Jadi pria nggak normal, jadi wanita nggak normal, itu semua nggak enak. Pokoknya sesuatu yang tidak normal itu di luar halte. Yang paling enak normal. Saya adalah orang normal. Karena rekor itu ya 17 jam berbicara tanpa jeda, tanpa ada titik, koma dan sebagainya, itu masuk dalam prestasi atau track recordnya sang maestro dan dijuluki sebagai MMG, Maestro Mahaguru. Itu untuk perjalanan karir dari maestro sendiri memulainya dari tahun berapa waktu? Kalau dibilang gitu, saya tuh hobinya baca buku. Dari umur 5 tahun saya sudah baca buku. Umur 7 tahun saya sudah membuat penyewaan buku. Iya. Saya bukan cari duit, tapi saya pengen baca buku gratis. Umur 7 tahun. Lalu cara hidup saya sederhana. Saya tuh nggak punya teman. Saya banyakkan di rumah bantu orang tua saya. Orang tua saya toko emas. Jadi bikin cincin, bikin kalung, jaga toko, itu sehari-hari saya. Sampai orang tua saya bangkrut, saya harus kembali ke Batu Raja, ke orang tua. Nah di situ saya baru mulai. Hidup saya itu pahit sekali. 3 tahun, saya pikir setahun udah cukup saya bisa kuliah lagi, ternyata enggak. Kamu tahu uang makan tuh 2.000 per hari, saya kasih mama saya. Seminggu cuma sekali makan daging. Makanan sukaan saya itu adalah kornet. Waduh saya suka banget kornet. Jadi kalau mama saya masak kornet, aduh saya bahagia. Tapi saya hanya berani makan 2 sendok. Karena saya harus berbagi kepada adik saya 5. Orang tua saya, bapak mama saya. Ya, saya cuma sekali berkhianat sama keluarga saya. Saya makan di luar. Sekali dong. Dan penyesalannya sampai sekarang. Cuma mie ayam gitulah, 500 mungkin. Tapi penyesalannya. Karena saya merasa berkhianat. Iya. 3 tahun saya lakukan itu. Dan akhirnya saya jualan madu door to door. Harga 5.000 satu botol yang nomor 50 gede itu. Ya. Botol kecap. Itu terus saya ke Jakarta jualan madu. Sampai ya saya nggak mau kerja. Karena saya pikir kalau saya kerja, sampai saya udah lihat teman-teman saya semua nggak ada yang sukses. Gimana saya bisa ngangkat keluarga? Enggak. Saya lakukan mau jualan madu, mau apa, apapun yang penting saya harus usaha. Karena cita-cita saya mengangkat keluarga saya lagi. Dan saya pernah tinggal di Pademangan Gang 8.
kontrakan 250.000 1 tahun. Ya. Sebelah saya tukang bakso. Saya di situ mandi air sumur. Pertama kali saya nggak tahu, saya pikir sumur itu bersih. Begitu saya muntah saya, kenapa bau air got? Karena ternyata kamar mandinya itu 0,5 meter kali 1 meter, lebih kecil dari kuburan. Itu cuma ember juga kecil. Langsung di bawahnya got. Mau berak juga di situ. Jadi air itu merembes ke dalam sumur. Selama 2 tahun saya di situ. Saya cuma punya cita-cita kapan saya bisa mandi air bersih seperti dulu. Itu cita-cita saya 2 tahun. Saya telan mentah-mentah semua. Itu apa perjuangan hidup saya. Ya. Sampai sekarang saya bisa sukses kembali. Jatuh bangun saya itu karena ya saya pikir ini ujian Tuhan lah. Itu badai, saya anggap badai. Saya naik jatuh. Ada lebih 5 kali, mungkin lebih 7 kali, 10 kali jangan-jangan saya kena badai. Tapi saya bangkit kembali. Seorang pemimpin tidak peduli berapa kali dia jatuh, yang penting dia mampu bangkit kembali. 1000 kali saya jatuh, 1001 saya akan bangkit kembali. Itu prinsip hidup saya. Jadi ya sekarang ini saya punya cita-cita. Saya pengen jadi nakoda badai corona ini. Nakoda itu kalau dalam bahasa Inggrisnya kapten. Iya. Ya badai kita karena badai corona kita sebut kapten corona. Jadi saya kapten corona. Supaya mudah diingat untuk orang Indonesia, orang asing, kapten corona. Karena saya yang akan memberantas corona dari muka bumi ini. Itu keyakinan saya. Iya, saya sudah coba. Saya bilang kumpulkan 100 orang yang kena COVID, buka penutup mulut, tularkan saya kalau bisa. Saya tantang itu, sekarang juga boleh. Muludahin saya, gak bakalan kena, karena saya punya antinya. Nah orang yang kena saya jamin 3 hari pasti sembuh. Iya, saya tahu. Dan saya, ya kalau apa namanya, Kapten Corona itu kayak film-film apa namanya hero, super hero. Kapten. Jadi ya saya ini mungkin the new Avenger. Kapten Corona Indonesia. Kapten Corona Indonesia. Hampir semua Avenger ada di saya. Iya. Dan saya yang kelebihan terutama saya, kalau saya ini mutan, saya mutan mulut. Saya bisa bicara pengaruhi jutaan orang. Iya. Saya bisa pengaruhi 1 orang jutaan orang. Saya bisa ngajar di puncak itu. Bukannya Indonesia loh, luar negeri, Timur Leste, Singapura, Malaysia, dari mana-mana datang. 2.000 orang di puncak, 70 bus saya berangkatkan, 17 hotel saya booking di situ, 2.000 orang, 1.200 di ruangan, 400 kiri, 400 kanan, nggak ngelihat saya, ngelihat layar aja. Dalam 5 hari, jam 8 sampai jam 2 pagi saya ngajar sendirian. Siapa yang sanggup? Maka saya disebut Maha Guru. Kalau orang ngomong kalau nggak enak 3 menit aja orang nggak kuat. Tidur. Ya kan? Pasti efek-efek kalau kita mendengarkan orang berbicara yang mungkin menurut kita kurang enak didengar ataupun terlalu monoton, pasti bosan, garing ya. Ini sebenarnya orang mau ngomong apa sih? Kurang dan lebihnya seperti itu. Tapi Maestro sendiri sangat luar biasa ya, bisa memotivasi segitu banyaknya orang, dan orang yang diajak berbicara itu benar-benar menyimak ya, asik mendengarkan Maestro berbicara gitu. Ada kesaksian dari Kiai MUI Pekanbaru, sampai dia bilang gini, kalau Maestro bicara saya tidak mau berkedip, takut hilang. Takut hilang ilmunya, sampai sebegitu parah, padahal Kiai MUI lagi di Pekanbaru. Ya itulah saya, kemampuan saya bisa bicara gitu. Saya punya satu ilmu yang dahsyat yang tidak ada dimiliki oleh siapapun. Namanya ilmu gravitasi pikiran. Saya bisa kaya karena ilmu gravitasi pikiran. Saya bisa sehat karena ilmu gravitasi. Saya bisa juara catur, renang maupun pingpong karena gravitasi pikiran. Saya bisa menurunkan berat badan. Pernah saya 135 kilo menjadi 90 kilo dalam 1 tahun. Ya, menggunakan gravitasi pikiran. Iya. Saya ngajar di Timur Leste 500 mahasiswa. Semua pulang minta tangan ditaruh di kepala, minta diberkati. Berkati ya. Jadi padahal saya Buddha Kuan Im ya.
Mereka udah dipikir jadi pendeta. Karena apa? Ilmu yang saya ajarkan itu luar biasa. Iya. Bahkan saya waktu mengajar di Universitas Tomohon, Manado, ada hampir 2.000 orang mahasiswa calon calon pendeta. Jadi teologi. Saya agama Kuan Im Buddha. Mereka Kristen. Jadi pada waktu dipanggil rektornya, semua orang tepuk tangan luar biasa. Berdiri semua. Begitu dipanggil tamu kita dari Jakarta, Rektor Perbanas Bapak Marsudi, turun separuh. Iya, terus kita panggilkan tamu kedua Maestro Vico Kaiser, turun lagi separuh, tinggal 20%. Nggak ada yang mereka karena nggak ada promosi saya, jadi mereka meremehkan. Nggak apa-apa, saya langsung ajar di situ. Saya bilang, saya ajarkan ilmu gravitasi. Yeah. Saya bilang, kamu orang sekolah teologi kan dari orang tua yang bayar. Orang tua kamu berjuang loh. Yeah. Dia enggak loh, cari utang sana sini untuk kamu sekolah. Betul. Kamu ada niat nggak balas budi? Saya bilang gitu. Ada niat gak? Kalau ada niat kamu harus sukses, nggak ada pilihan saya bilang. Kalau kamu nggak sukses, boro-boro kamu berbakti sama orang tua, buat makan kamu sama keluarga kamu aja kamu nggak sanggup. Pertanyaan saya, menjadi seorang pendeta itu yang kaya dilarang nggak sama Tuhan? Kalau nggak dilarang, jadi orang kaya harus. Nah, bagaimana kaya? Saya ajarkan, saya bilang. Saya punya anak 2, ya. Tahun yang pertama Richard tahun 95, yang kedua 97 Reinhard. Yang pertama sekolah di UPH, sekolah mahal Indonesia, cum laude, nilainya 3,8, S2 di Inggris ranking 1. Anak saya yang kedua Reinhard, dia ikut di pelatihan di mana? Lembang, ya, Bandung. Itu ada 700 orang calon pemimpin, bayarnya 50 juta selama 5 hari, orang asing. Di sana dicari dari 700 orang itu satu yang terhebat, usia 17 sampai 25. Anak saya masuk, Reinhard. Tahu siapa pemenangnya? Anak saya, Reinhard. Umurnya 16, masih di bawah umur. Saya selipin karena saya kan kenal sama pembicaranya. 16 tahun dia jadi camp leader. Sekarang kenapa saya bisa membuat anak saya begitu hebat? Karena ilmu gravitasi saya. Jadi saya ngajar di situ, ya, dengan cuma 3 jam aja saya ngajar, ya. Saya dijaga sama polisi, tiga mobil, ada itu kayaknya wakil Polresnya di situ jagain saya. Mungkin dia takut saya kampanye kali ya. Saya bodoh amat lah, saya ngomong aja. Sebelumnya saya doa dulu, Tuhan tolong saya, Tuhan ini semua Kristen, saya Kuan Im, nanti saya salah lagi, Tuhan tolong bimbing. Sebelumnya saya udah ketakutan. Tapi ya begitu selesai saya ceritain magic moment, semua orang pas gelap tuh keluarin handphone. Iya, sampai merinding. Ada 5 orang yang pingsan. Wah, pokoknya Pak, inilah keadaannya. Dan selesai saya ngomong, saya maju ke depan. Di sini rektor, ini saya. Ya. Saya semua ya, cewek-cewek pada berebutan meluk saya, yang cowok mau angkat saya ke atas tinggi-tinggi gitu loh. Diangkat kayak dia itu yang cowok-cowoknya. Cewek-ceweknya umum pada berebutan. Rektornya nggak ada satupun. Lucunya ya, begitu saya keluar, ya habis selesai kan, saya jalan. Saya diangkat, ada fotonya tuh tinggi-tinggi gitu. Nah, saya keluarkan jalan, dicegat sama Wakapolres itu. Wah, saya bilang mau tangkap lah, udahlah bodo amat lah, gue salah apa juga. Udah nyampe depan, saya diem, dia lihat saya terus dia ngomong gini, boleh minta foto nggak? Saya jadi inget film Aquaman. Udah serem-serem, cuma minta foto. Ya udah saya rangkul foto-foto. Itu prestasi. Semua itu karena ilmu gravitasi. Andai kata saya diberikan kesempatan, ilmu ini saya akan ajarkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan mahasiswa, agar semua berprestasi hebat seperti saya. Agar atletnya hebat, artisnya hebat, pejabatnya hebat, gurunya hebat, dokter, semua hebat. Dengan ilmu satu, namanya ilmu gravitasi pikiran. Saya ini pembelajar. Jadi saya itu dari kecil memang dari 5 tahun pembelajar. Jadi saya tahu semua ilmu.
kembali memasuki dengan cita-cita yang Maestro bilang tadi, ingin memberantas COVID-19 ya. Cara pencegahan atau cara mengatasinya itu seperti apa sih, Maestro? Saya sudah ada konsepnya, tapi saya kalau cerita di sini nanti panjang. Ntar ada sesi sendirilah konsep. Tapi yang intinya saya memohon nih, ya, saya menganggap mahasiswa itu anak saya, dan saya akan mengajar. Di mana-mana saya ngajar para mahasiswa. Di luar negeri juga saya ngajar para mahasiswa, Timur Leste dan lain-lain. Jadi saya mohon nih para mahasiswa, anak-anak saya dan rakyat Indonesia, angkat saya Kapten Corona Indonesia. Angkat saya. Saya akan selesaikan dengan cepat karena saya the fastest. Percaya sama saya nggak akan kecewakan. Ya. Tapi secepatnya, kalau bisa 1 Juli ini. Jangan telat. Nanti kalau kapalnya udah karam, baru saya diangkat, nggak ada guna. Orang udah mati nggak bakal bisa dihidupkan. Saya juga, kalau saya diem aja, saya juga ikut mati kelaparan untuk Indonesia ini. Saya mau ngapain coba? Pejabat-pejabatnya yang mereka seenak perut, tau. Rakyat kehujanan, ya kan? Mereka tidak kehujanan. Yang maksudnya kehujanan ini kelaparan, nggak punya duit bayar kos, nggak punya duit bayar utang, ya kan? Sakit nggak bisa berobat dan lain-lain. Itu namanya kehujanan. Pejabat nggak kehujanan, jadi dia bikin peraturan untuk melindungi dia. Coba kalau dia yang jadi rakyat, ngomong lockdown, enak itu dia punya duit. Coba tukar tempat. Lockdown akan membuat negara ini karam, pasti. Untung Bapak Jokowi nggak lockdown. Untung agak kepala batu dikit ya. Padahal pembisiknya minta lockdown semua. Kenapa Pak Jokowi nggak mau lockdown? Kamu tahu nggak kenapa? Karena dia mantan orang miskin. Dia tahu bagaimana orang kehujanan itu seperti apa. Jadi pejabat-pejabat itu nggak punya otak menurut saya ngomong lockdown. Ya tapi ya gimana ya, saya sih ngomong Pak Jokowi itu orang baik, orang sopan, taat agama, sayang orang tua, iya, rajin, terus bertanggung jawab. Sekarang semua orang mencurigai dia, orang-orang minta dia mundur. Semua bilang gitu, minta diganti nakoda. Betul. Padahal menurut saya, siapa sih di dunia ini yang mampu melewati nakoda? Nggak ada. Wajar kalau Jokowi itu nggak mampu. Karena badai corona ini mengerikan sih, bukan biasa. Kalau biasa semua gampang. Ini benar-benar luar biasa. Jadi kalau saya lihat sih ya, Bapak Jokowi itu nakoda yang bagus, tetapi dikala udara cerah. Kalau kayak badai begini dia sendiri, saya rasa agak panik dikit ya. Padahal nggak boleh panik. Cari orang yang tepat, selesai masalah. Ya. Harus menemukan orang yang tepat untuk mengatasi badai saat ini. Dan Maestro berharap kepada masyarakat dan juga para mahasiswa untuk segera memberikan kesempatan mengangkat Maestro menjadi Kapten Corona sebelum terlambat. Karena jika terlambat sudah tidak ada harapan lagi. Betul. Jadi kira gampang COVID ini. Pi, orang yang dinyatakan sembuh COVID, kumpulkan 100 orang. Masukkan 10 orang yang belum terkena COVID. Saya garansi dalam 3 hari kena semua 10 itu. Jadi kayak ini, yang sembuh itu cuma simptom, gejala. Kumannya masih ada di dalam paru-paru. Seperti sakit gigi, dia minum Ponstan. Sakitnya hilang. Tapi kumannya masih di dalam gigi. Sama. Nggak bisa disembuhkan karena dia campuran ada HIV AIDS-nya di dalam situ. Jadi nggak bisa dibunuh. Tapi dengan saya ahli herbal dunia. Saya tahu persis, saya ada di YouTube, saya ada MMG Indonesia, ya. Di situ 6 Februari saya sudah cerita tentang COVID. Padahal Indonesia belum ada tadinya. Jadi Januari saya sudah ngikutin ini.
Siapa dia? Iya, dia kalahnya sama azan, salah satunya. Tapi di sini malah nggak boleh, azan nggak boleh bersuara. Rumah Tuhan ditutup, ya habislah berkembang dengan cepat. Covid ini ya unik gitu loh, unik, sangat unik, susah untuk dibunuh. Cuma saya 3 hari saya bilang, kalau saya jadi kapten corona, setiap jam 6 jam 9 pagi sampai jam 3 jam 6 sore itu tes seluruh Indonesia. Yang kena semua saya yang menangani sukarelawan saya. Dokter semua saya suruh mundur, suruh kembali ke rumah, ngurusin penyakit biasa. Iya. Kalau enggak nanti semua rumah sakit tempat pembiakan. Tempat pembiakan. Jadi setiap rumah sakit yang didatangin sama orang Covid itu jadi berkembang di situ. Makanya saya kasihan sama dokter, kadang saya nangis ngelihatnya lebih. Nangis. Nggak bisa pulang, takut tidur di sana, pakai baju lengkap, tidur di kursi. Aduh, saya sedih lihat gitu. Sedih kalau saya keluarga, dan kematian paramedik terus meningkat tiap hari. Sebaiknya mereka pulang, kasih ke saya di garda depan. Kalau harus mati biar saya mati duluan, saya nggak takut mati. Iya. Dan saya kenal kok ini, saya nggak bakal kalah, percaya sama saya. Karena sebagian besar para medis pun meninggal, sebagian ikut terkena corona juga, sebagian juga karena faktor dari segi kesehatan. Di saat dia bekerja kan dari ujung rambut sampai ujung kaki tertutup, dan itu boleh istirahat setelah 8 jam. Ya mungkin dari faktor seperti itu membuat stamina kita menurun. Nah, menurut Maestro sendiri seperti apa? Corona ini bukan droplet. Yang ngomong droplet tuh kagak ngerti tentang corona. Droplet itu kena ludah, kena cipratan. Kalau itu kena cipratan, nggak mungkin ya Pangeran Charles bisa kena COVID. Nggak mungkin yang namanya para bangsawan Arab Saudi kena ratusan. Nggak mungkin kalau cuma droplet. Iya. Dan dokter-dokter menjaga kebersihan, sangat menjaga. Tidak, ini melalui udara. Jangan-jangan di dalam sini ada COVID. Enggak. enggak. Aman, ada saya. Ada Kapten Corona. Ada kan saya. Dekat-dekat saya pada mati itu corona. Panasnya saya luar biasa. Jadi itu ya saya bilang udara. Jadi pada waktu dia buka, masuk. Terhirup. Apa dia bisa tutup 24 jam selama 3 bulan? Nggak mungkin. Betul. Belum lagi sekarang kekurangan APD. Ya, alat pelindung diri. Satunya kata saya dengar bisa 1,8 satu set. Sehari bisa 3 kali pakai, bangkrut kita. Padahal mengatasi itu gampang banget loh. Udah, rendam aja sama alkohol 70%. Cep, angkat, jemur, langsung pakai. Termasuk masker itu celup aja 70%, pasti mati. Taruhan saya, cek mau gimana, nggak bakalan. Wow, 70%. Angkat, diemin sebentar, 15 menit pakai, aman. Jadi nggak usah banyak-banyak, 3-5 aja udah cukup masker. Tapi saya lihat satu dipakai berhari-hari, jangan-jangan udah kumpul di situ. udah pada meeting di dalam. Kuman-kumannya sudah ada. Iya, udah pada meeting di dalam. Masa 3 hari baru ganti? Cukup rendam. Setiap 2 jam mati, pasti mati. Itu solusi yang begitu mudah aja nggak kepikir. Iya. Harapan dari Maestro Vico sendiri seperti apa? Harapan saya 6 bulan COVID lenyap dari muka bumi. Iya. Pakai cara saya. Dan saya sebagai Kapten Corona, saya tidak mau masuk ke dalam struktur pemerintah. Saya fungsional, saya di luar itu. Saya tidak mau. Tetapi saya harus dipercaya penuh. Tanggung jawab besar, harus ada wewenang besar. Nggak ada guna tanggung jawab besar, wewenang kecil. Mana mungkin? Iya, ya itu aja. 6 bulan mampu mengatasi. Janji saya 6 bulan. Janji sang Kapten Corona 6 bulan mengatasi COVID-19. Dan
semuanya akan kembali normal. Buat para mahasiswa, buat para murid-murid dari sang maestro, bantu support maestro. Sorry, tidak 6 bulan baru hidup normal. Begitu saya masuk langsung normal. Nggak ada pakai 6 bulan. Lihat cara saya. Bahkan lebih bergairah. Semuanya bersemangat. Iya, lihat aja. Nggak ada yang pakai penutup mulut lagi nanti. Sholat semua jalan seperti biasa. Bahkan lebih indah daripada sebelumnya. Karena saya punya cara. Saya the fastest. Gampang. Buat saya mah, saya bilang semudah membalikkan telapak tangan. Ya, saya bukan sombong ya, saya narsis. Emang saya itu narsis, konyol, sama nekat 3. Tapi saya jenius. Saya super jenius. Jadi jangan takut. Nakoda yang tepat mampu melewati badai. Nakoda yang salah tenggelam kapal kita. Apalagi nakodanya panikan. Oh ampun deh. Iya. Kalau panik, emosi naik, kecerdasan turun. Kalau dia cerdas, emosi turun. Jadi kalau udah emosi, keputusan satu salah, tenggelam kapal. Lockdown, tenggelam kapal kita. Lihat di mana, semua yang lockdown hancur. Mau India, mau Amerika, mau mana, rata-rata hancur. Ekonomi hancur, sosial langsung terjadi pergolakan. Ya itu aja sih. Harus sesegera mungkin. Iya, saya pembaca buku. Saya baca buku Sun Tzu, ada lebih dari 10 kali saya baca. Ilmu Sun Tzu, ilmu perang Sun Tzu itu 5.000 tahun yang lalu. Ya namanya Sun Tzu ahli perang. Dia mengatakan begini. Barang siapa yang mengenal dirinya dan mengenal lawannya, dia akan menang di setiap pertempuran. Barang siapa yang mengenal dirinya tidak mengenal lawannya atau sebaliknya, dia mungkin bisa menang, tapi pengorbanan sangat besar. Tapi kalau dia tidak mengenal dirinya, tidak mengenal lawannya, pasti hancur, pasti kalah. Nah sekarang saya lihat pejabat-pejabat tuh nggak kenal musuhnya siapa. Covid itu kayak apa kan kenal? Yang ada ikut-ikutan sama luar negeri. Ya nggak bakalan selesai. Ikut-ikutan ya hasil pasti sama. WHO ada jalan keluar? Nggak ada. Kenapa saya datang ke 4 rumah sakit rujukan Covid saya nggak diterima? Karena saya bilang saya herbalis, saya diusir 5 menit diusir, 1 menit diusir. Dia pikir saya orang gila katanya. Jadi nggak diladenin. Dia bilang ini semua harus standar WHO. Mana WHO nggak ada jalan keluar kok. Saya udah ngomong tes saya udah ngomong loh, mohon. Tapi ya mau ngomong apalah. Dia berkuasa. Ya gitulah. Dan sampai saat ini dari WHO sendiri belum menemukan obat untuk menyembuhkan corona atau COVID-19. Dan hanya sang kapten corona yang mampu menyembuhkan virus corona atau COVID-19. Ya. Dengan cara yang pastinya sudah matang untuk mengatasi badai ini. Dan sesegera mungkin. Iyalah, kalau terlambat orangnya udah pada mati, gimana nih bangkitin lagi emang? Saya aja mati juga nggak ada yang bisa bangkitin. Betul. Ya jangan terlambat, kapal kita itu sudah oleng. Iya, Sri Mulyani udah nyari pinjaman 1.000 triliun. Siapa yang mau ngasih pinjaman? IMF nggak mau. Lagian kalau minjem IMF itu tengkulak itu, banyak negara-negara hancur dibuat sama IMF. Mau pinjam sama siapa? Cina minta syarat, boleh saya bantu, tapi rakyat saya boleh kerja di sini. No, masalahnya begitu persyaratannya. Emang mau? Indonesia juga nggak mau. Jadi solusinya gimana? Minta uang ke pasar, pakai pasar modal, pakai menjual obligasi dan siapa yang punya duit sekarang? Nggak ada. Ini saya khawatir nih. Itu pegawai negeri kebayar nggak tuh bulanan? Sekarang kita ngomong aja ya, BUMN post giro lagi lancar aja nggak bisa bayar pegawai. Gimana sekarang? Ratusan ribu tuh calon. Penerbangan 50.000 orang pengangguran kalau ditutup. 50.000 orang siap di PHK. Belum lagi yang namanya pos giro ratusan ribu mungkin gitu. Mancurlah kita. Akhirnya mereka kelaparan semua. Sedangkan saya udah lihat uang cash kita udah kosong negara ini.
Jadi gimana mau kasih LBT apa tuh? Nggak ngerti itu yang bantuan dari negara. Itu nggak bisa, udah nggak ada duit. Tapi dengan cara saya, itu gampang. Saya akan bikin yang namanya IC, Indocoin, uang digital. Jadi 1 koin senilai 1 gram. Iya, 1 koin sama dengan 1 gram itu sama dengan misalnya 600.000 1 koin. Ya. Semua yang umur 17 tahun ke atas, nggak peduli miskin kaya, saya langsung transfer semua 10 koin atau 6 juta untuk 2 bulan. Udah simple, uang digital, nggak perlu cetak-cetak, uang. Tapi di situ keuntungannya 3. 1, dia orang beli saya tambah 10%, orang jual, orang cairin saya potong 10%. Jadi kayak toko emas gitu. Iya. Dan orang hanya boleh beli sama saya 5 koin 1 bulan, nggak boleh lebih. Sisanya kalau dia mau beli ada marketplace. Marketplace itu kayak Bitcoin nanti, gila-gilaan harganya, rebutan orang. Karena tiap bulan dapat apa namanya, dapat pembagian dividen. Orang kalau beli saham setahun ini tiap bulan, gila, siapa yang nggak mau? Itu saya kan bagi rata, pasti gila-gilaan. Belum lagi orang yang punya duit banyak, misalnya 100 triliun, saya kasih bunga 1%, 1 triliun. Saya potong 10%, jadi dia terima 900. Yang 100 juta saya bagi rata. Saya kasih pinjam orang 3%, yang 2% saya bagi rata lagi. Gila itu, Vi. Orang semua akan taruh uang di sini. Tax haven itu kan banyak negara tax haven. Sudah nggak ada yang mau lagi ke sana, semua. Jadi tujuannya akhirnya apa? Semua orang kan jual dolarnya. Zuckerberg yang punya Facebook, dia punya namanya Libra, tapi berdasarkan dolar. Dan hanya bisa belanja, nggak dapat dividen. Iya kan? Nggak ada yang mau lagi pegang dolar. Bangkrut dibuat sama saya. Akhirnya dia jual semua dolar dia untuk beli rupiah, untuk masuk ke saya. Akhirnya ujung-ujungnya 1 rupiah 1 dolar. Kalau 1 rupiah 1 dolar, utang lunas. Dan itu cita-cita saya. Cita-cita saya. Saya bilang saya bersumpah. Sumpah palapa kedua. Sumpah palapa pertama adalah dia tidak akan makan buah pala sebelum Nusantara bersatu. Kalau saya tidak akan makan buah pala sebelum 1 rupiah 1 dolar. Iya. Dan saya itu hobi pala dari kecil, saya makan es pala di Lampung. Kemarin saya udah nggak makan lagi. Saya bilang sebelum 1 rupiah 1 dolar saya tidak akan makan. Ya itu cita-cita saya yang selanjutnya. Mudah-mudahan tercapai lah Pia, insya Allah. Amin. Itu bagian dari cita-cita sang maestro. Dan itulah tadi profil dan juga track record dari sang maestro Vico Kaiser atau sang MMG Kapten Corona, beserta cita-cita dan juga harapan. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang ada di rumah pastinya. Dan untuk di closing ini mungkin maestro ada pesan khusus untuk pemirsa di rumah? Kita harus segera cepat ambil keputusan. Ancamannya sangat besar. Ya, dari segi keuangan kita pasti bangkrut. Dari segi sosial yang mati karena COVID banyak. Yang kejahatan pasti meningkat, yang bunuh diri juga pasti meningkat. Dari segi politik ini bisa chaos kita, kacau dan penggulingan kekuasaan. Ya. Dari segi kesehatan sudah parah. Orang jangan kena COVID, orang penyakit biasa juga sudah nggak bisa berobat. Para medik banyak yang mati, juga udah nggak berani pulang dan terus apa lagi? Bidang hukum, orang-orang hukum seenak perutnya menurut saya. Iya. Jadi kacau lah, nggak bisa. Ya, kamu tahu berapa banyak korban COVID? Di Cina itu ada 21 juta orang pengguna handphone tiba-tiba hilang. Kemana ganti handphone? Gak mungkin. Perkiraan saya mati 21 juta. Yang 21 juta anggaplah yang 10% lah mati karena biasa. Berarti ada 19 juta orang Cina yang mati. Ya, dan mereka ditutup-tutupin ngomong-ngomong. Kalau kita terbuka tapi nggak akurat. Kita kalau mau akurat coba ambil 10% yang hilang, yang tiba-tiba hilang pengguna ponsel, dipotong 10%. Itu yang sebenarnya menurut hitungan saya sih. Itu gampang caranya. Ini virus ya, buatan Cina. Ya, laboratorium Wuhan 2004 sudah berdiri.
Dia mau yang pertama bikin gara-gara Amerika, virus Amerika, namanya SARS, flu burung dan lain-lain. Ya, itu kita punya salah satu mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadila, itu udah cerita bahwa ini buatan Amerika bekerja sama dengan WHO, jualan vaksin, cari duit. Itu ada bukunya, Siti Fadila. Gara-gara itu dia kena konspirasi, masuk penjara sampai sekarang. Usia 70 tahun loh. Hukum kita itu kayak apa sih? Padahal jasa dia lebih dari puluhan ton. Hanya kesalahan 1 on, dia masuk penjara. Hukum apaan itu Indonesia? Ya. Hah? Orang yang membunuh orang biasa dihukum 18 tahun. Tapi membunuh pejabat besar yang luar biasa besar dihukum cuma 10 tahun. Apaan ini hukum kita ini? Hah? Udah nggak bener lah menurut saya sih. Harus diperbaikin semua. Ya. Nah, dia Amerika itu membunuh, virusnya itu membunuh orang-orang Cina jutaan. Orang Cina marah, bikinlah virus corona. Yang dia serang Amerika. Di Amerika itu ada namanya kelompok Little Pig. Nah, itu kelompok milenial yang dari si Xi Jinping, presiden Sinting. Emang Sinting. Okay. Tapi saya nggak mau dibilangin Sinting ya. Saya mau dibilangin super Sinting. Ya kalau gila mah nggak bisa sukses, harus super gila. Yeah. Jadi itu dia bilang begini, ayo corona, habisin orang Amerika. Begitu di internet. Apa itu masalah uang? Tidak, pasti masalah dendam. Jadi ini memang buatan. Nah, Xi Jinping itu punya penawarnya, tetapi hebatnya virus ini bermutasi terus, gitu loh, beradaptasi, mutasi, sehingga dia punya penawar sudah nggak berlaku sekarang. Nah, ini jadi pandeminya di Cina, dia udah kebingungan. Jadi ini namanya senjata makan tuan. Iya. Nah, sekarang saya jadi ini virus Cina lawan virus Amerika. Tapi yang dampaknya seluruh dunia kena. Betul. Ini perang biologi bukan perang nuklir. Biologi lebih serem daripada nuklir. Iya. Biologi paling serem. Seluruh dunia kejangkit. Kalau nuklir kan satu negara doang. Memang karena virus terciptanya virus ini memang atas latar belakang dendam ya, antara Cina dan juga Amerika. Bisa dikatakan seperti itu ya, Mas Tero. Betul. Dan memang harus benar-benar menemukan orang yang tepat untuk mengatasi badai corona ini. Iya, betul. Dan itu adalah Maestro Vico Kaiser, sang kapten corona. Ini ada cerita ya, 2 suku di Cina. Ini 2 suku di turun temurun. Jadi musuhan turun temurun, masuk satu kapal. Di dalam kapal udah siap perang, tiba-tiba badai datang, bom. Panik semua kan, tiba-tiba muncul seorang pemimpin yang mempersatukan kedua ini. Dia berpengalaman di bidang badai, dia berpengetahuan dan dia tangguh. Apa yang terjadi? Selamat semua. Iya, sama Indonesia juga gitu. Sekarang kan gaduh terus semuanya. Iya kan? Kayak kalau menurut saya ini kayak kebun binatang. Ada singa, ada macan, ada buaya, ada serigala, ada pokoknya ular dan lain-lain gitu loh. Jadi kacau balau. Siapa Jokowinya bingung. Iya, sementara semua pada ngincer dia. Solusinya Indonesia itu butuh 1 orang yang namanya Tarzan. baru aman. Iya. Nah, saya melihat itu harus ada pemersatu dan saya sanggup untuk menjadi pemersatu. Ya. Untuk itu angkat saya. Pi, yang terakhir. Yang namanya masalah itu ada 2 sudut pandang. Satu ancaman, yang kedua peluang. Ancaman atau peluang atau kesempatan. Seorang pecundang selalu melihat masalah itu adalah ancaman. Tapi seorang pemenang melihat bahwa ini peluang. Kalau kita lihat ya ancamannya udah jelas tadi saya udah ngomong. Peluangnya apa? Pertama kita lihat di bidang agama orang akan lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Ya. Di bidang sosial yang tadinya berantem gaduh semua bisa bersatu. Yang ketiga di bidang politik yang tadinya pemimpin ngumpet di bawah batu akhirnya muncul karena keterpaksaan.
Yang keempat di bidang di bidang ekonomi, kita bisa jadi negara terkaya di dunia loh. Kita jualan APD, kita jualan obat pencegahan, kita menjualkan obat yang untuk penyembuhan. Ini jadi di bidang ekonomi kita hebat. Di bidang hukum juga, ini saatnya kita memperbaiki sistem. Jadi sehingga jalan ke depannya lancar. Nah, kita lihatlah ya. Kita ambil hikmahnya lah. Setiap masalah, dengar baik-baik ya, setiap masalah di balik itu ada hikmah. Betul. Kalau kita cerdas, kita tahu signal itu, kita akan dapat hikmahnya. Intinya gitu. Ya. Jadi ya itu aja lah yang saya mau katakan. Mudah-mudahan ya Tuhan merestuilah cita-cita kita bersama ya. Semoga segera terlaksana, tercapai semua cita-cita dan juga harapan dari Sang Maestro Viko Kaiser atau Sang Kapten Corona. Saya orang jenius, super. Saya kalau mau di mana aja saya tetap dipakai. Jadi dimanapun saya berada, saya dibutuhkan. Karena kecerdasan saya, pengalaman saya, dan semua yang saya miliki. Tapi saya nggak akan mau. Iya. Saya cinta dengan Indonesia, ini tanah air saya, tempat saya lahir. Lebih baik saya jadi babu untuk bangsa saya sendiri daripada saya menjadi ratu sebagai bangsa asing. Terima kasih. Itulah profil dan juga track record dari Sang Maestro Viko. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kebersamaannya. Semoga semua kata-kata yang diucapkan oleh Maestro bisa memotivasi kita untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wassalam. Terima kasih.